Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bidan Laras. Video kali ini akan membahas tentang soal-soal yang keluar saat saya ujian kompetensi profesi bidan bulan Oktober 2023. Langsung saja kita mulai ya guys. Oke, jadi teman-teman, waktu kemarin aku ujian kompetensi itu untuk soal remaja itu yang aku ingat ada beberapa ini ya teman-teman, ada 3. Yang pertama, teman-teman nanti pelajari tentang tanda seks primer dan sekunder pada remaja, tapi rata-rata ya pastinya yang keluar itu untuk remaja putri. Kemudian yang kedua itu bentuk panggul, macam-macam bentuk panggul. Nah, yang kemarin aku ingat itu yang keluar panggul android. Nah, itu kenapa aku kemarin maksudnya pilih yang panggul android, karena pertanyaannya ada spina isiadikanya menonjol. Seperti itu yang aku ingat ya. Terus yang ketiga itu hormon saat menstruasi yang naik apa? Waktu itu aku jawab LH kalau nggak salah itu. Pokoknya teman-teman ini pelajari apapun yang dari dosen yang sudah diajarkan itu pasti akan keluar, tetapi tetap aja pasti ada aja namanya yang sudah kita pelajari. Maksudnya saat kita ujian itu ada aja yang nggak kita pelajari muncul gitu. Yang aku di luar prediksi itu yang hormon-hormon itu teman-teman. Jadi pelajari hormon dari remaja sampai menopause itu soalnya keluar. Dan kemarin itu ya aku nggak terlalu mempelajari banget gitu. Jadi kayak ya udahlah asal milih aja gitu. Nah, terus untuk soal prakonsepsi itu aku yang inget cuman satu, pokoknya tentang ovulasi, teman-teman pelajari aja. Itu waktu aku juga agak lupa pertanyaannya, pokoknya ditanya setelah masa subur itu kapan risiko kehamilan rendah. Gitu deh pokoknya. Aku agak-agak lupa sih pertanyaannya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke soal kehamilan, itu pokoknya yang paling banyak kemarin tuh kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir. Itu teman-teman. Jadi tapi jangan hanya fokus belajar itu ya, harus semuanya dipelajari. Kalau kehamilan kemarin tuh yang aku ingat pertanyaannya hormon yang buat wajah kloasma gravidarum itu hormon apa. Terus IMT ibu hamil itu teman-teman harus di luar kepala ya untuk menghitung IMT, yaitu BB per TB kuadrat dalam meter. Nah, itu ibu hamilnya masuk kurus ataukah masuk normal ataukah masuk obesitas. Terus gula darah normal ibu hamil itu juga di luar prediksi aku, ternyata muncul kemarin. Terus selanjutnya itu tentang tensi tinggi. Ini soalnya itu nggak mirip kayak gini ya teman-teman, tapi yang aku ingat itu pokoknya tensinya tinggi di atas 140. Terus usia kehamilannya itu di atas 20 minggu. Protein urinnya negatif. Nah, itu apa diagnosanya gitu kan. Terus waktu itu aku pilihnya hipertensi gestasional gitu. Jadi teman-teman harus pelajari ini. Kalau misalkan tensi tinggi, terus usia kehamilan kurang dari 20 minggu, protein urin negatif, itu kan hipertensi kronis. Kalau misalkan tensinya tinggi, usia kehamilan lebih dari 20 minggu, protein urinnya positif, berarti preeklamsi. Tapi kalau tensinya tinggi, usia kehamilannya kurang dari 20 minggu, protein urinnya positif, superhiposit, preeklamsi gitu. Terus yang aku ingat juga ada tingkatan hiperemesis gravidarum. Itu waktu kemarin kalau nggak salah aku pilih grade 1 karena tidak ada tanda bau aseton dan dehidrasi berat. Terus selanjutnya itu ada tentang preeklamsi. Pasti tuh muncul ada beberapa tuh soalnya teman-teman tentang preeklamsi. Itu kemarin tuh pokoknya intinya itu beri MgSO4 dulu atau rujuk gitu. Pokoknya ada sesuatu kasus itu nggak langsung muncul ini diagnosa preeklamsi. Jadi teman-teman bedanya soal-soal yang dari D3 dan profesi itu apa ya? Harus lebih berpikir keras karena ini diagnosanya apa? Kita pikirkan dulu terus apa tindakan selanjutnya? Tindakan awal atau rencana tindakan ataukah itu settingan lokasinya di mana. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Kalau settingan lokasinya di rumah sakit kan nggak perlu dirujuk pastinya. Nah, terus kalau misalkan settingannya juga di puskesmas atau rumah sakit baru bisa beri MgSO4 kan seperti itu. Makanya teman-teman belajar tentang preeklamsi ya.
Nah, kalau tentang persalinan itu kemarin agak lumayan banyak, tapi yang aku ingat itu kemarin tentang denominator. Kemarin soalnya itu di VT, teraba, dagu, dan mulut. Itu presentasi apa? Terus yang kedua tentang HOTS ya, itu teman-teman harus hafal di luar kepala. Kemarin tuh kalau nggak salah, aku jawab HOTS 3 karena pertanyaannya ada melewati spina ischiadica. Terus untuk soal yang aku ingat selanjutnya itu tentang sinklitismus, asinklitismus. Pokoknya teman-teman harus belajar tentang itu, asinklitismus posterior atau anterior gitu. Terus selanjutnya ada tali pusat, tentang tali pusat menumbung atau terkemuka. Jadi kalau misalkan di situ soalnya itu pokoknya tentang di VT kemudian teraba berdenyut gitu. Nah, waktu itu aku ini apa namanya? Kalau misalkan teman-teman pilih yang menumbung kalau ketubannya positif, kalau misalkan teman-teman pilih yang tali pusat terkemuka kalau ketubannya negatif. Terus yang aku ingat selanjutnya itu tentang derajat laserasi perineum sama mekanisme persalinan. Teman-teman harus hafal itu ya, apakah rotasi interna, rotasi eksterna kayak gitu ya. Itu ada muncul kemarin. Terus urutan APN juga itu jadi kayak setelah cek lilitan tali pusat tindakan selanjutnya apa kayak gitu. Jadi meskipun teman-teman itu sudah pro, sudah expert ya di lapangan, tapi ini kan kadang beda teori dengan praktek ya. Jadi teori yang kalau misalkan UKOM itu tentang teori banget gitu teman-teman, kecuali kalau OSC kan kayak seperti praktek ya. Jadi ini memang benar-benar harus ketik plek sama teori dan buku, jadi harus baca teman-teman ya. Oke teman-teman, aku lupa nambahin, belum aku tulis tentang persalinan itu juga keluar tentang distosia bahu ya teman-teman. Jadi jangan lupa baca apa saja tindakannya dan tanda-tandanya seperti apa. Nah, untuk soal-soal nifas itu agak banyak juga. Yang aku ingat itu tentang refleks prolaktin dan oksitosin, terus tujuan atau fokus kunjungan pada KF, kunjungan nifas ya teman-teman. Nah, kalau kemarin tuh kalau nggak salah tentang KF1, kunjungan nifas 1 itu gimana, apakah menjaga perdarahan ataukah fokus pada ASI gitu-gitu, hampir mirip-mirip semua dan hampir benar semua sih jawabannya teman-teman, tapi kayak dilihat lagi kondisi ibunya seperti apa. Terus berat uterus postpartum juga teman-teman ya kalau bisa menghafal. Kemudian tentang tromboplebitis itu juga keluar soalnya. Kemudian tentang gangguan psikologis masa nifas. Nah, kalau yang kemarin aku tuh jawabnya depresi postpartum karena soalnya itu udah 2 minggu. Terus ibunya mengeluh sulit tidur, sering termenung, tidak mau mengurus anaknya gitu. Di sini kan hampir hampir terkecoh sama postpartum blues, tapi aku pilihnya depresi postpartum karena waktunya itu aku lihatnya dari waktu lebih dari 2 minggu. Kalau misalkan postpartum blues kan biasanya awal-awal nifas gitu, sekitar 3 harian sampai 1 minggu. Tuh, jadi aku pilih depresi postpartum. Terus yang aku ingat lagi selanjutnya itu tentang infeksi nifas teman-teman. Jadi waktu kemarin aku tuh jawab pelvio peritonitis karena pertanyaannya ada cavum Douglas menonjol gitu. Jadi teman-teman hafalin aja semua infeksi-infeksi nifas seperti sistitis, endometritis, peritonitis gitulah ya teman-teman. Nah, kemudian untuk soal neonatus bayi dan balita itu yang aku ingat ada teori kehilangan panas. Jadi di situ aku jawab konveksi karena pertanyaannya ada ruang VK pintunya itu terbuka gitu. Kemudian tentang imunisasi. Teman-teman bisa baca-baca di buku KIA atau di teorinya itu tentang bayi berapa bulan itu harusnya bisa mendapatkan imunisasi apa aja gitu ya. Terus kenaikan berat badan bayi atau balita itu normalnya berat badan bayi usia sekian sekian gitu. Terus yang paling banyak itu 3 lumayan banyak ya teman-teman, SDDTK. Jadi itu ada 3 soal yang muncul kemarin gitu. Nah kemudian untuk SDDTK sendiri itu kemarin yang muncul, kemarin yang aku ingat skor 8 itu apa gitu kan.
Kalau skornya 8 waktu itu ada meragukan, sesuai, sama menyimpang dan apa yang lainnya itu. Jadi aku jawab meragukan. Terus soal SDD TK yang lain itu kuesioner untuk anak dengan tanda-tanda autis. Jadi situ belum muncul diagnosanya autis, cuman tanda-tandanya itu loh teman-teman ada di situ soalnya seperti tanda-tanda autis gitu. Terus apa? Aku kalau nggak salah tuh salah sih jawabnya di situ. Jadi teman-teman harus baca tentang kuesioner, MCAT, GPPH dan lainnya ya. Nah, yang waktu itu harusnya yang bener MCAT ya. Nah, terus soal selanjutnya yang aku ingat itu anak usia 2 tahun itu bisa apa gitu. Apakah bisa coret-coret, angkat satu kaki, bicara 2 sampai 3 kata gitu. Jadi teman-teman kalau bisa baca tentang SDTK dan dihafalin. Terus tentang refleks bayi, refleks Moro, refleks Babinski dan lain-lain teman-teman harus baca ya karena keluar. Terus tentang kaput, succedanum, terus sepal hematom itu juga keluar. Jadi teman-teman harus tahu bedanya. Apakah dia berbatas tegas, apakah dia munculnya awal waktu melahirkan, ataukah dia berisi cairan, ataukah darah gitu. Terus tentang resusitasi bayi baru lahir. Jadi kemarin tuh yang aku ingat soalnya tentang asfiksia, dia bayinya asfiksia karena ada 2 lilitan tali pusat. Terus apa yang harus dilakukan? Itu ada VTP, pilihan jawabannya ada beri oksigen, ada RJP gitu. Waktu kemarin aku jawabnya beri VTP. Lakukan tindakan VTP gitu. Terus untuk yang selanjutnya ada derajat ikterus. Nah, itu dihafalin derajat-derajatnya. Yang kemarin tuh aku jawab derajat 3 karena dia kuningnya sampai lutut bayi. Terus tentang diare pada anak juga teman-teman pelajari diare persisten, diare dengan dehidrasi, diare dengan tanpa dehidrasi, harus tahu tanda-tandanya dan tindakannya apa gitu. Terus penyakit pada bayi itu juga harus dipelajari juga. Kemarin itu yang aku inget aku jawab miliariasis karena pertanyaannya ada bintik-bintik berisi cairan. Itu. Terus tentang kelainan kongenital juga dipelajari ya. Aku kemarin tuh jawabnya labiopalatosisis karena pertanyaannya ada celah di bibir dan langit-langit gitu. Jadi agak banyak aku mengingat tentang neonatus, bayi dan balita ya teman-teman. Itu udah aku campur yang tentang fisiologis dan patologisnya dan gadar ya teman-teman. Nah, untuk soal KB itu agak banyak sih, cuman yang aku ingat cuman 2 ini tentang urutan penggunaan KB. Jadi teman-teman harus tahu apakah pasien ini ingin mengakhiri kehamilan atau menjarangkan atau menunda gitu. Terus teman-teman tahu urutannya apa yang paling tepat pada pasien tersebut. Biasanya pertanyaannya itu umurnya sekian, anaknya sekian, seperti itu. Jadi teman-teman harus baca ya tentang urutan penggunaan KB. Terus yang kedua tuh tentang mekanisme kerja KB. Kalau aku inget-inget itu soalnya tentang suntik 3 bulan. Jadi dia itu mekanisme kerjanya gimana? Apakah mengentalkan lendir serviks? Apakah membuat tebal dinding rahim dan lain-lain. Tuh. Terus untuk soal komunitas itu yang aku ingat ada soal itu pertanyaannya itu remaja banyak yang anemia. Pokoknya di komunitas itu banyak sekali remaja yang anemia. Lalu apa yang harus dilakukan bidan? Waktu itu jawabannya ada pemberian tablet FE, ada konseling gizi dan lain-lain. Kalau nggak salah aku tuh jawabnya pemberian tablet FE ya. Terus laporan PWSKIA, apakah laporannya itu baik, kurang, menurun, naik, kayak gitu. Jadi teman-teman harus baca tentang PWSKIA ya. Terus untuk yang selanjutnya itu tentang prinsip etik gitu. Aku kemarin jawab non maleficent karena pertanyaannya ada mencegah tindakan yang dapat merugikan. Untuk soal kesehatan reproduksi yang aku ingat itu tentang penyakit menular seksual aja ya teman-teman, infeksi menular seksual. Itu pokoknya pertanyaannya ada panas saat buang air kecil. Terus dia bukan tanya diagnosanya apa atau penyakitnya apa, tapi bakterinya itu apa gitu. Waktu kemarin aku jawab Neisseria gonorrhoeae karena itu mengarah ke penyakit gonore gitu. Untuk pertanyaan menopause itu ada pertanyaan hormon ya. Jadi hormon apa yang menurun itu aku jawab estrogen. Terus
teman-teman pelajari juga masa klimakterium, masa premenopause, masa menopause, masa senium itu definisinya gimana karena hampir mirip-mirip dan menjebak juga gitu. Nah, untuk soal-soal manajemen ini yang membuat beda ya dengan teman-teman D3 dengan profesi itu ada soal manajemennya. Nah, di manajemen ini teman-teman pelajari tentang uraian tugas kepala ruangan, kepala tim, dan bidan pelaksana. Itu apa aja? Terus teman-teman juga pelajari tentang model tim, kasus, dan lain-lain ya. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan videoku sampai habis. Semoga kalian dilancarkan UKOM-nya dan semoga langsung lulus satu kali ujian. Jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, dan komen kalau ingin bertanya dan memberi saran, boleh banget. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. See you!